Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wat tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawi Muslim. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Fathahillah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib hendak mengingatkan untuk pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mari dengan fokus, serius, sungguh-sungguh minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, bukan karena pangkat jabatan dan kedudukannya, bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit dan bangsanya, tetapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Pun Nabi menegaskan, aksaru ma yadkhulul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah
dikarenakan dua faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal arwa taba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz aw tatruku yalhaz. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 176. Sekiranya kami kehendaki, manusia itu akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami Al-Quran, kata Allah. Tapi sayang, kecenderungan manusia itu lebih mencintai dunia daripada akhirat dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Perumpamaan seseorang, satu kaum yang telah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu adalah seperti anjing. Anjing itu, kalau ditinggal dia tetap saja menjulurkan lidahnya. Perumpamaan demikian adalah perumpamaan satu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ceritakan pada umatmu agar mereka mau berpikir. Pelajaran dari ayat yang mulia ini, ada 3 faktor utama yang menyebabkan manusia rusak, sesat, dan hancur. Yang pertama adalah tarkul Quran, yaitu karena meninggalkan Al-Quran. Maka ketika surat Al-A'raf ayat 176 ini dibacakan oleh Rasulullah, di antara sahabat Nabi yang sudah jelas dijamin masuk surga, gemetar, ketakutan, bahkan ada yang mengatakan sampai pingsan karena khawatir terkena ayat ini. 3 faktor utama yang menjadikan sebab manusia rusak, sesat, hancur. Yang pertama adalah karena tarkul Quran, meninggalkan Al-Quran. Padahal jelas bagi kita, las sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Allah tegaskan dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 36, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran Allah, peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan, yang syaitan itulah yang akan menyesatkan dan syaitan itulah yang akan selalu membisikkan manusia agar manusia melakukan kesesatan dan penyimpangan. Kemudian yang kedua yang menyebabkan manusia rusak, hancur, sesat adalah dikarenakan terlalu mencintai dunia. Makanya ada satu riwayat, celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih utama, lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang untuk urusan dunia, hura-hura, maksiat dan dosa, dia gampang sekali mengeluarkan hartanya di jalan syaitan, tapi sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Sulit sekali untuk ibadah. Dia buru dunia, waktu pontang-panting, tapi dia abaikan akhirat, dan orang ini pasti akan rugi. Padahal kata Imam Syafi'i, jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, hatimu. Siapa yang dia menjadikan akhirat dalam qalbu hatinya, maka Allah akan berikan kebaikan, keberkahan, ketenangan hidup, dan kecukupan dalam urusan dunia, dan dimudahkan dalam urusan ibadah dan akhirat. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan manusia rusak, sesat, hancur adalah dikarenakan memperturutkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Maka dalam surat yang ke-45 Al-Jasiyah ayat yang ke-23, Allah jelas tegas nyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa hendak kalian perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maka mereka akan menjadi disesatkan oleh Allah berdasarkan ilmunya. Artinya apa? Berapa banyak orang yang pintar tapi keblinger. Kenapa? Tidak mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selamatlah kita manakala betul-betul kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Hadza basairu linnasi wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Begitu firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-20. Al-Quran ini adalah petunjuk rahmat. Selamatlah orang yang mengikutinya, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan rugilah, sesatlah orang yang meninggalkan Al-Quran.
Semoga bermanfaat buat diri kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah yang ini juga dikaitkan dengan kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, tidak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga pun kalau mati insya Allah husnul khatimah. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk beramal cerdas di waktu terbatas dengan ikhlas sampai tuntas, dan harapan kita di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami itu selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan putra-putri yang baik, solih solihah. Ya Allah, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.